Berdasarkan atas tabel tadi, di mana ada mesin existing, mesin A, mesin B, kita sekarang menghitung nilai NPV-nya. Dengan diskon rate 15%, terlihat di tabel ini mesin yang lama atau existing memiliki present value yang paling maksimum, yaitu 31.076 dalam 5 tahun. Sedangkan mesin A dengan biaya modal di awal 37.000 US dollar hanya dalam 5 tahun memiliki NPV yang negatif. Begitu juga B memiliki NPV negatif 7.363. Artinya berdasarkan NPV seseorang akan mempertahankan mesin yang lama karena selama 5 tahun masih memberikan cash flow yang positif dibandingkan mesin A dan mesin B. Nah, tapi apabila diskon rate-nya 0, terlihat ketiga pilihan ini masing-masing memberikan NPV yang positif, di mana existing 45.000, 10.800 untuk mesin A, dan 19.800 untuk mesin B. Nah, berbagai macam pilihan-pilihan yang diakibatkan oleh perubahan teks, kemudian perubahan regulasi, perubahan diskon rate itu mempengaruhi pilihan-pilihan terhadap beli mesin yang lama, mempertahankan mesin yang lama atau beli mesin yang baru. Nah, di sini kita bisa menggunakan Excel di komputer dalam menghitung NPV. Ada formulanya di Excel yang namanya financial formula, sehingga kita hanya cukup mengetikkan N sama dengan NPV dalam kurung interest rate dan data range, dan sehingga kita langsung mendapatkan nilai NPV-nya. Ini memudahkan pembelajar dalam menghitung NPV tanpa harus menggunakan cara-cara manual. Nah, sehingga dari kasus ini dalam hanya 5 tahun pilihan kita lebih berat ke mempertahankan mesin yang lama karena memberikan NPV positif yang paling besar. Sekarang kita masuk ke IRR, Internal Rate of Return. Indikator dari Internal Rate of Return apabila IRR ini lebih besar daripada cost of capital. Cost of capital itu apa? Itu adalah biaya modal. Selama return kita lebih besar daripada biaya kita, investasi tersebut layak untuk dilakukan. Tapi apabila IRR, return kita lebih kecil daripada biaya yang kita keluarkan, cost of capital suatu proyek, itu berarti proyek tersebut tidak atau jangan dilakukan. Kenapa cost of capital ini penting? Karena itulah biaya modal. Misalkan Anda ingin membiayai suatu proyek menggunakan hutang. Berapa hutang yang harus bunga yang Anda bayar ke bank dengan hutang tersebut? Misalkan 10%. Berarti return yang Anda harus dapatkan harus lebih besar daripada 10%. Karena kalau kecil daripada 10%, itu berarti Anda rugi. Itulah indikator dari IRR. Nah, bagaimana menghitung IRR, Internal Rate of Return, suatu pilihan investasi? Kembali lagi ke mesin yang tadi, kita punya 3 pilihan, existing, mesin yang lama dipertahankan, membeli mesin baru, mesin A maupun mesin B. Nah, dengan menggunakan formula finansial yang ada di Excel, kita bisa dengan mudah menghitung IRR. Caranya adalah mengetik sama dengan IRR kali data range. Kita enter, kita akan keluar langsung data IRR tersebut. Di sini kalau seandainya kita memilih membeli mesin baru A dan B, kita akan terlihat bahwa returnnya itu A 47,63%, B 42,9%. Dengan cost of capital cuma 15%, itu berarti kedua mesin A dan mesin B ini layak untuk diinvestasikan. Masalahnya adalah apakah ini mutually eksklusif atau independen. Kalau independen, dua-dua mesin bisa dibeli, artinya cukup dana untuk beli 2 mesin ini. Tapi kalau mutually eksklusif, hanya milih salah satu dari mesin A atau mesin B, tentu IRR yang terbesarlah yang menjadi pilihan kita, yaitu mesin A, di mana
IRR-nya mesin A 47,63, sementara B hanya 42,19. Nah, kemudian bagaimana mendapatkan IRR? IRR itu sebenarnya NPV sama dengan 0. IRR didapat apabila diskon rate sama dengan 0. Nah, itulah cara dalam menghitung IRR. Secara manual kita bisa melakukan interpolasi. Interpolasi Anda bisa kembangkan mungkin di internet atau di buku manajemen keuangan dasar bagaimana menghitung IRR tanpa menggunakan Excel. Nah, begitulah pilihan-pilihan dari payback period, NPV, dan IRR. Berikut ini terakhir kita akan menggunakan profitability index dalam memilih investasi tadi. Apakah memilih existing, memilih mesin A maupun mesin B. Nah, di sini indikator dari profitability index itu apabila present value inflow arus yang masuk dibagi dengan present value outflow arus yang keluar itu lebih besar daripada 1. Itu proyek akan diterima. Apabila kecil daripada 1 berarti outflow lebih besar daripada inflow, itu berarti proyek tersebut atau mesin tersebut atau pilihan tersebut harus ditolak. Oke. Di sini di tabel ini kembali kita akan lihat bagaimana mesin A dan mesin B apabila memutuskan berinvestasi di dua mesin tersebut, dua-duanya secara independen dapat atau layak untuk diinvestasikan. Artinya masing-masing memiliki PI atau profitability index besar daripada 1, di mana mesin A 1,94 dan mesin B 1,81. Begitu seterusnya, banyak proyek yang bisa dilakukan dipilih dengan menggunakan 4 alat ini. Dan 4 alat ini merupakan basic atau dasar dari perencanaan dan pembuatan feasibility study di setiap rencana investasi. Nah, dari materi yang telah kami berikan dan tabel-tabel yang sudah disajikan, pembelajar bisa mengambil ilmu, mengambil teknik-teknik ini untuk digunakan sehari-hari dalam mengambil keputusan investasi. Tadi saya katakan kembali bahwa investasi tidak hanya investasi pabrik yang besar, tapi juga investasi dalam memilih pilihan, apakah buka restoran, apakah buka salon, ataukah buka rumah makan, buka travel dan sebagainya. Dibuatlah cash flow-nya. Berapa inisial investasi yang dibutuhkan, berapa revenue diperkirakan didapat untuk kurun waktu yang tertentu, kemudian berapa terminal value-nya nanti diperkirakan. Semua itu dihitung, kemudian dikembalikan lagi ke teori tadi, ke payback period. Mana dari pilihan investasi tersebut yang mengembalikan paling cepat uangnya, kalau Anda butuh cepat pengembalian, tapi kalau Anda tidak butuh cepat pengembalian, Anda butuh investasi dalam jangka panjang, Anda mungkin memilih INPV atau IRR. Anda bisa proyeksi cash flow operasionalnya, selama NPV-nya positif, Anda diharapkan mendapatkan keuntungan selama operasional tersebut. Tapi kalau NPV-nya negatif, ditolak. Jangan coba-coba memulai bisnis tersebut. Begitu juga IRR, apabila IRR-nya lebih besar daripada biaya modal yang dikeluarkan, silahkan lakukan atau invest di proyek tersebut. Tapi apabila Anda mendapat IRR lebih kecil daripada cost of capital, jangan sekali-sekali berinvestasi di sektor tersebut karena akan mendapatkan keuntungan. Begitu juga PI, Profitability Index, selama besar daripada 1, fine, Anda bisa investasi di bisnis tersebut. Mungkin itu saja, sekian materi capital budgeting teknik dari saya. Semoga ini bermanfaat dan Anda bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih.